Iya, Waduh. senang sekali, bisa berjumpa teman-teman semua. Ya, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa kita bisa berjumpa secara online. Saya Sofi Balkis, saya dari Yayasan Kreativitas Semangun Indonesia, saya psikolog. Saya menyediakan fasilitas belajar untuk teman-teman yang mau upgrade skill. Nah, pada kesempatan ini kita akan dengarkan pemaparan dari pakar psikoterapi di Indonesia, beliau Kang Asep Regani. Beliau menekuni banyak teknik psikoterapi dan menjadi master trainer yang banyak dicari ya oleh instansi pemerintah juga untuk asosiasi profesi. Bersama kita Kang Asep, malam ini akan memaparkan tentang keterampilan grup terapi dan grup konseling pemaafan. Jadi ceritanya begini teman-teman, eee, tema pemaafan ini sudah di-sharing-kan Kang Asep sejak 2016 ya Kang ya, 2016, 2015 itu beliau melakukan, roadshow gitu ya ke kota-kota dan juga sharing buku. Beliau membuat buku dan, isi buku itu menjadi satu, bentuk workshop ya, yang itu menjadi keterampilan skill yang bisa dimiliki oleh konselor, psikolog, people helper, bahkan ada juga ibu rumah tangga yang ikut ya, karena itu untuk self healing begitu. Nah, pada kesempatan ini, kami dari yayasan hendak mengajak teman-teman pada level yang advance gitu. Nah, jadi nanti ada beberapa kelas, nanti akan disampaikan oleh Kang Asep, mana nih yang bisa untuk pemula, mana yang bisa untuk advance, atau yang sudah pernah, punya keterampilan, konseling, terapi, dan bagaimana nanti yang online gitu. Bolehnya yang online nanti, ini pada materi yang mana begitu. Baik, kita panggil beliau ya. Kang Asep, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sofi. Salam Iya, sejahtera Kang. bagi Ini kawan-kawan banyak sekalian. teman-teman baru ini. Oke, jadi teman-teman, memang, terapi pemaafan itu sendiri sebenarnya sudah dilakukan cukup lama ya. Jadi sejak 2010 tepatnya. Jadi sejak 2010 saya setiap Ramadan itu melakukan roadshow. Roadshow itu ke berbagai macam tempat gitu ya. Jadi dibiayai oleh para komunitas yang menyediakan waktu untuk belajar memaafkan. Nah, jadi karena kenapa nih pemaafan ini menjadi tema penting, karena tampaknya memang tema kita ngerasa terzolimi itu tema umum lah ya di sejumlah orang. Nah, ada yang barangkali bisa segera lepas, bisa segera move on, tapi ada juga yang barangkali cukup lama, panjang gitu ya, bertahun-tahun gitu, bahkan sampai ke orang yang pelakunya sudah meninggal pun seakan-akan belum beres-beres juga. Nah, dari sejumlah riset ya ditemukan bahwa orang yang boleh dikatakan terjebak ke dalam menyimpan dendam seperti itu, justru mendapatkan ragam kerugian gitu ya. Baik rugi secara fisik, apalagi rugi rugi secara emosi, termasuk juga rugi secara perilaku. Bahkan ada juga penelitian-penelitian yang menunjukkan bahwa rugi juga secara finansial gitu ya, karena juga terganggu gitu cara mereka berespon yang tepat. Nah, jadi atas dasar itu, saya dimintalah oleh salah satu penerbit yaitu Kanisius untuk menulis buku terapi pemaafan atau forgiveness terapi, ya buku kecil ya. Dan, kemudian berangkat dari buku itu, kita kemudian, melakukanlah beberapa kelas-kelas gitu yang sifatnya adalah melakukan edukasi ke seluruh orang untuk pertama tentunya saja menyadari gitu ragam katakanlah kezoliman yang pernah mereka alami dan bagaimana mereka juga membebaskan diri dari penjara mental gara-gara selama ini barangkali terjebak ke dalam kemarahan dan dendam. Nah, sehingga dari tahun 2010 itu sampai tahun kemarin ya di setiap Ramadan, kita menggelar terapi pemaafan. Nah, jadi sebelum Covid itu satu harian itu. Jadi katakanlah kalau kita mulai jam 8 sampai selesainya itu adalah sebelum buka puasa ya. Karena saya menyelenggarakan kegiatannya
selama Ramadan. Jadi pindah dari satu tempat ke tempat lain, dari satu komunitas ke komunitas lain. Nah, jadi eh, berangkat dari pengalaman itu, maka saya ngelihat bahwa tema pemaafan ini memang tema yang tampaknya gitu ya, karena ngelihat dari animo masyarakat ya, tema yang diperlukan. Sebuah keterampilan yang saya rasa banyak ditulis di kitab suci. Mau agama Islam, Nasrani gitu ya, Hindu, Buddha, Katolik, bahkan Konghucu pun ada tema pemaafan. Sayangnya barangkali, walaupun semua orang tahu, tetapi problemnya adalah gimana tuh alur prosesnya, urut-urutan prosesnya seperti apa. Nah, di dalam kelas-kelas terapi pemaafan itu para peserta itu belajar sebenarnya step by step atau tahapan demi tahapan dari mulai menyadari peristiwa kezoliman yang pernah dialami, mengukur efek kezoliman itu pada pikiran kita, pada emosi kita, pada tindakan kita, pada laku kita, pada relasi sosial kita. Melihat juga apakah pengalaman-pengalaman kezoliman yang belum terselesaikan itu adalah mengganggu ya, sehingga apakah kita mengalami misalnya PTSD, post traumatic stress disorder misalnya. Nah, jadi dari situ kemudian saya mengajaklah para peserta itu untuk menimbang-nimbang, layakkah kita menderita sedemikian panjang, sedemikian lama akibat perbuatan seseorang di masa lalu dan kita tetap terus terpenjara oleh pengalaman-pengalaman pahit itu. Nah, karena itu eh nah dari pengalaman itu intinya adalah orang digugah lah. Sehingga apa sih pemaafan, kapan pemaafan itu perlu dilakukan, alasan apa sih pemaafan itu menjadi penting ya. Kemudian juga di mana dan terpenting adalah bagaimana cara melakukan pemaafan. Nah, objek pemaafan itu ada dua, pemaafan terhadap orang lain yang telah berbuat zolim terhadap kita. Yang kedua adalah pemaafan kepada diri sendiri yang bisa jadi kita pernah zolim sama diri kita sendiri. Nah, ini terbanyak nih dari pengalaman saya ngebantu orang, justru paling banyak tuh orang zolim sama dirinya sendiri. Nah, bahkan orang yang zolim sama dirinya sendiri itu lebih mengerikan. Mengerikan dalam pengertian orang ini mengalami ragam gangguan-gangguan psikologis. Ya, mungkin karena dia pernah salah terhadap dirinya sendiri dan kemudian menyesali diri terlalu panjang, kemudian tidak pernah lengkap. Jadi kalau ada orang itu kan bahwa saya salah, iya. Saya menyesal, bagus. Tetapi barangkali terlalu lama di dalam penyesalan, tetapi juga tidak ada langkah untuk mengambil sebuah tindakan yang penting untuk melakukan perbaikan atas kesalahan yang pernah dilakukan. Orang ini berada di dalam fase menyalahkan diri yang terus-menerus. Nah, tidak sedikit dari orang-orang seperti ini pun terjebak dalam fenomena-fenomena gangguan-gangguan yang di masyarakat dikenal dengan istilah depresi lah. Karena dia terlalu menyalahkan dirinya sendiri. Nah, jadi saya menemukan ragam tema-tema itulah setiap Ramadan itu ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari tahun 2010 ya, anggap aja satu bulan berarti minimal ada 30 komunitas ya, berarti 10 tahun ya, tahun 2010 sekarang tahun 2025. 14 tahun. 14 kali 30 lebih dari 300 komunitas ya. Setiap masing-masing komunitas itu rata-rata 30, bahkan ada waktu itu sampai 300. Dan itu menunjukkan jelas sekali ya, jelas sekali dari seluruh pengalaman-pengalaman itu para peserta, terutama di kelas-kelas sebelum COVID itu karena latihannya lengkap. Jadi mereka berlatih tentang terapi pemaafan tuh A sampai Z-nya lah. Jadi bagaimana memahami konsep pemaafan, bagaimana apakah saya perlu mengambil keputusan memaafkan atau tidak, bagaimana kemudian tahapan-tahapannya kalau saya udah mengambil keputusan pemaafan, langkah-langkahnya kayak gimana, supaya saya makin menyayangi diri sendiri. Nah, di situ dibedahlah berbagai macam teknik
ya, berbagai macam teknik, berbagai macam cara. Yang pertama adalah untuk mengungkap tema-tema yang tentunya saja tema-tema luka. Nah, tetapi bagaimana mengungkap tema-tema luka supaya tidak makin terluka, ya, supaya makin menyembuh gitu. Jadi nggak ada beda kalau dianalogikan seperti orang yang kalau udah tahu misalnya saja tubuhnya bernanah, kan nanahnya tetap harus dibuang gitu ya. Harus dibersihkan walaupun kita tahu membersihkan itu tidak nyaman. Nah, jadi ada berbagai macam teknik yang diajarkan kepada para peserta waktu itu ya. Sampai kemudian di ujung, jadi sebelum sebelum buka puasa itu mereka ditanya nih, rasanya gimana dibandingkan tadi pada waktu pagi lah gitu ya, pada waktu datang ke sini. Nah, umumnya secara umum dari peserta ngerasa bahwa tadinya saya tidak ada niat untuk melakukan pemaafan sama sekali. Tapi setelah mendapatkan wawasan ya, mereka ngelihat bahwa pemaafan ternyata jauh relatif lebih baik gitu ya mereka lakukan karena akan memperbaiki tingkat kesejahteraan psikologis, tingkat kesejahteraan spiritual diri mereka. Nah, karena saya juga melakukan wawancara terhadap beberapa sampel dari para peserta ini, ya mereka ngelihat juga bahwa ada yang peningkatan kesejahteraan fisik, peningkatan kesejahteraan dalam keuangan juga di orang-orang ini. Karena yang tadinya barangkali enggan berhubungan karena khawatir orang melakukan kezoliman, nah dia sekarang menjadi lebih terbuka, lebih mau gaul dengan orang gitu ya, lebih mau terbuka dengan banyak orang, lebih sifatnya relatif rileks gitu pada waktu berjumpa dengan orang. Nah, dulu jadi begitu teman-teman. Jadi dulu tuh orang-orang yang ikutan forgiveness terapi itu sederhananya adalah mereka belajar memaafkan. Jadi terapi artinya adalah belajar. Jadi forgiveness terapi berarti belajar memaafkan. Nah, ini tema yang nggak mudah memang. Karena di masyarakat kita ya, eee, di masyarakat kita itu orang memang hampir kita nggak punya skema gimana cara memaafkan, nggak punya. Silakan Anda tunjukkan ke saya, ya, cerita-cerita tentang pemaafan, sangat sedikit. Cerita terbanyak di kita adalah cerita balas dendam. Sampai sekarang kita ngelihat balas dendam itu kita lihat sekali, ya. Kita lihat bagaimana misalnya saja, para tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh bangsa, misalnya Bu Mega, Pak Prabowo misalnya, nggak usah jauh-jauh kita lihat aja nih, karena misalnya Pak Hasto ketangkep, maka kemudian diambil keputusan bahwa kepala daerah dari PDIP misalnya tidak perlu ikut retret. Kan jadi menarik gitu ya. Kita menjadi disodorkan oleh tema-tema yang seperti itu gitu. Ya, tak berkesudahan. Apa misalnya Pak SBY ketika dilakukan wawancara ya, ditanya oleh Retno Pinasti gitu ya dari salah satu stasiun televisi, ya bahwa betapa sulit gitu untuk bertemu kembali dengan Bu Mega gitu ya. Artinya memang pemaafan itu menjadi sangat mahal di kita. Jadi apalagi kalau Pak Jokowi dengan Bu Mega gitu ya, kita kita lihat betul kayaknya bener-bener ke dalam banget gitu ya. Nah, jadi artinya memang pemaafan itu kalau kita lihat, sangat sulit. Terbukti para tokoh bangsa kita sulit gitu ya, sulit gitu ya, sulit melakukannya. Nah, lebih sulit lagi, pertama kan karena berarti nggak ada contoh. Nggak ada contoh. Yang kedua, nggak tahu caranya gimana, urutan prosesnya kayak gimana. Nah, ya kan jadi susah juga. Jadi jadi walaupun pemaafan itu kan afuwun ya, dalam bahasa Arab. Afuwun itu kalau kita lihat dari bahasa, kalau kita misalnya mencari ya dalam kamus bahasa Arab misalnya, banyak kamus-kamus bahasa Arab, ada misalnya Lisanul Arab gitu ya, maka maknanya banyak gitu. Jadi afuun itu maknanya bisa misalnya menanggalkan yang buruk, mulai melakukan hal yang baik. Berpaling dari yang buruk, melakukan hal yang baik. Kalau diibaratkan pertanian adalah, meninggalkan meninggalkan lahan yang banyak gulmanya ke lahan yang subur tanpa gulma gitu ya. Nah, jadi afuun itu menarik kalau kita lihat dari konteks Arab gitu ya.
Nah, artinya berarti seseorang belum bisa dinyatakan memaafkan kalau dia masih terjebak ke dalam tema-tema kemarahan, tema-tema dendam gitu ya. Sebelum dia bisa pindah ke tema-tema yang relatif lebih baik untuk dirinya. Nah, eee, kalau bagi teman-teman yang belajar psikologi dan teman-teman pernah belajar tentang cognitive behavior therapy, di cognitive behavior therapy itu teman-teman pasti kenal ada istilah distorsi of thinking, pemikiran terdistorsi. Nah, itu kalau kita ngamatin paling gampang Anda jadi dulu ada mahasiswa saya waktu saya masih ngajar di UIN Syarif Hidayatullah nih, "Pak, saya mau melakukan penelitian, Pak. Penelitian kamu tentang apa?" "Tentang distorsi of thinking, Pak." Saya bilang, "Kalau kamu pengen cari orang yang gampang memiliki contoh yang banyak distorsi of thinking, kamu wawancara orang yang sedang dendam." Wah, kata mahasiswa, "Masa sih? Coba aja kamu wawancara." Cirinya kayak gimana tuh, Pak? Gampang, orang itu suka bercerita tentang tema yang sama berulang-ulang sampai orang bosen. Nah, jadi kalau misalnya kita ketemu dengan orang-orang seperti itu, ada distortion of thinking. Nah, artinya memang banyak gangguan gitu di orang-orang yang mengalami kezoliman awalnya, rugi awalnya, tetapi lama-kelamaan karena dia nggak bisa move on, cilakanya yang menzoliminya mah udah lupa gitu ya. Sementara dia masih ingat terus. Nah, artinya kalau kita hitung, ruginya jadi 2 kali. Nah, berarti nih, anggap aja kalau misalnya si penzolim itu melakukan kejahatan kepada orang ini, anggap aja sebesar 5 kejahatan, anggap aja ada seseorang yang memaki habis orang ini, selama 1 menit, yang memakinya barangkali udah lupa tuh, tetapi yang dimakinya tetap ingat. Jadi kalau karena dia tetap ingat berarti dia mempertahankan tema luka itu. Ya, jadi kalau dia ingatnya katakanlah 1 hari, berarti dia mempertahankan yang tadinya cuma 1 menit jadi 1 hari. Ya, jadi dia mengekstrapolasi, dia makin memperbesar sebuah fenomena itu. Kalau dia mengingatnya 2 tahun, ya makin membesar itu efeknya. Nah, jadi kalau kita lihat penzolimnya jadi siapa? Nah, penzolim di dalam tema-tema pemaafan itu kadang-kadang memang betul ada penzolim awal, yaitu orang lain, tetapi penzolim yang paling parah adalah yang memperparah keadaan, yaitu diri kita sendiri. Nah, jadi sangat sulit saya rasa melakukan pemaafan itu sebelum kita sadar bahwa yang bikin penjara itu bukanlah orang lain, tetapi diri kitalah yang bikin penjaranya makin kokoh, kita makin terkurung di dalamnya, dan kita seakan-akan udah ngurung kita di dalam, kemudian kuncinya kita buang. Nah, karena itu layak kalau para ahli, ya para filsuf mengatakan pemaafan itu terjadi pada waktu seseorang menyadari bahwa yang sedang terpenjara adalah dirinya. Kira begitu. Nah, jadi ini saya rasa ini adalah tema paling mahal di dalam memaafkan. Nah, lalu memaafkan itu apa? Mari kita kasih definisi. Kapan sebuah kegiatan dinyatakan pemaafan? Sederhana saja. Sebuah kegiatan atau pemaafan itu ciri-cirinya adalah Anda dizolimi orang. Jadi itu dulu. Jadi pemaafan itu ada faktual bahwa Anda dizolimi orang. Jadi artinya bukan reka, memang benar-benar Anda dizolimi orang. Dizolimi orang itu macam-macam dari hal kecil sampai hal gede lah. Nah, dan dizolimi orang itu kalau misalnya Anda di dalam kalau kita lihat dari secara muslim, boleh kita membalas, boleh. Cuman balasnya apa? Setimpal. Nah, masalahnya balas setimpal susah. Karena peluangnya kita balas melampaui. Contoh, anak kecil nih, saya punya ponakan ya, adik kakak, selisihnya 2 tahun. Kakaknya nyolek adiknya, nyolek tuh, ya nyoleknya cuman sampai adiknya akan jatuh. Adiknya nggak bisa terima. Wah, dia udah bukan nyolek lagi ngebalasnya. Dia dia ngebalasnya pakai mukul kan gitu. Nah, artinya mukul dan nyolek 2 cerita berbeda itu. Artinya membalas yang setimpal boleh nggak? Boleh. Cuman untuk setimpal sulit, apalagi kalau pakai ya. Nah, berarti tantangannya, jadi di dalam memaafkan itu tidak membalas timpal. Jadi saya tidak melakukan pembalasan.
Tetapi saya mampu berespon dengan cara yang positif. Berespon dengan cara yang menunjukkan ada welas asih, ada belas kasih kepada orang yang zolim. Biar gampang mencernanya, kita kasih contoh. Ya, jangan contoh anak-anak, contoh orang dewasa deh. Ada seorang ibu yang faktual pernah memaki anaknya menggunakan kata-kata wah yang paling mengerikan. Dasar kamu lonte. Jadi lonte itu berarti kan sama dengan apa namanya pelacur lah. Bahasa yang paling kasar dibandingkan pelacur. Nah, ini anak-anak perempuan nih karena pulang malam, ibunya udah rasa gelisah. Wah, si anak nggak bisa terima, gitu ya. Si anak nggak bisa terima, kemudian si anak kabur. Cuma tinggal di tempat kos, lebaran nggak pulang gitu ya. Kemudian nggak mau balik, wisuda pun orang tuanya nggak diundang, wah sampai dia berkarir sendiri seperti itu. Nah, si anak ini sampai suatu kali sakit-sakitan, banyak banyak gangguan-gangguan gangguan-gangguan fisik, gangguan-gangguan emosi. Nah, jadi ketemulah ya oleh kantornya disarankan ketemu sama saya. Jadi pada waktu ketemu sama saya sederhana, saya bilang, orang yang gangguannya kayak gini tuh orang yang kayaknya punya tema tidak memaafkan. Orang itu kaget, "Oh, Bapak tahu?" Ya enggak, umum aja sih gitu. Saking udah seringnya saya ketemu orang-orang seperti ini, bisa jadi ini. Ketemu dia. Jadi benar nih si ibunya mengatakan itu kan real. Nah, tetapi berarti si anak ini dinyatakan memaafkan kalau mampu apa? Mampu sayang kepada ibunya, meskipun ibunya melakukan kalimat seperti itu. Nah, tentunya kan pasti nggak mudah dong, karena orang mengingat tuh hanya aspek negatif itu, si ibu pernah mengatakan lonte. Tetapi si ibu yang pernah melakukan hal kebaikan dari kanak-kanak sampai detik si ibu mengatakan lonte kan nggak pernah diingat-ingat. Berarti terjadi ketidakadilan, karena gara-gara si ibu mengatakan gitu seakan-akan si ibu tuh kejam terus gitu. Nah, artinya kalau kita bicara menggunakan cognitive behavior therapy, ada ketidakadilan dalam pemikiran karena kita memandang si ibu itu adalah zolim selamanya. Padahal ya zolim hanya kata itu saja. Selama seumur hidupnya si ibu ini adalah sangat baik kepada si anak. Nah, jadi otomatis nih supaya si anak ini adalah dalam tanda petik mempunyai niat mau memaafkan, saya kan perlu melakukan berbagai macam cara, termasuk mengingatkan kesyukuran, mengingatkan juga kerugian-kerugian kalau dia tidak memaafkan, yang udah dia alami sendiri. Kerugiannya ada jangka pendek, jangka panjang. Kalau misalnya dia nggak sembuh sekarang, jangka panjangnya makin banyak kerugian-kerugian yang dialami. Peluang-peluang yang hilang juga makin banyak. Nah, Nah, sehingga orang ini terprovokasi lah. Akhirnya yang tadinya adalah tidak mau memaafkan menjadi memiliki niat untuk melakukan pemaafan pada ibunya. Kalau saya bilang, sederhana memaafkan itu, Anda bisa mulai melakukan kebaikan yang paling simpel, yaitu mendoakan ibu Anda. Yuk, coba doakan hal yang terbaik pada ibu Anda. Nggak mudah ternyata, karena terhalang oleh masalah-masalah kemarahan. Yuk, mulai kalau nggak sanggup ngomong tulis dulu. Nulis yang makin indah, makin indah, makin indah, makin indah. Berikan doa yang terbaik, makin baik, makin baik. Nah, setelah dia bisa nulis yang dengan baik, kemudian ucapkan sesuai, selaraskan nadanya, temponya, ucapannya, hayati. Nah, setelah Anda nyaman, coba mari kita tingkatkan kontak nomor handphone ibu Anda dan teleponlah, gitu ya. Nah, jadi pada waktu dia telepon, dari sana si ibunya juga udah nunggu rupanya, udah cukup lama. Wah, disitulah kita dengerin lah ya, karena dipakai speaker sponnya itu kan dibuka gitu, jadi kedengeranlah respon itu. Nah, jadi si anak ini ngerasakan bahwa seakan-akan beban batin yang sedemikian besar itu hilang. Apa sayang? Kegiatan Udah mau main-main sama Bentar, kakak. Iya ada boleh. bocor, ini bocor. Nah, jadi Jangan memang dong. kalau Nanti dia kita takutnya Di-unmute, Kang. jadi kalau kita ngamatin di dalam tema-tema tadi, ya berarti memang eh, pemaafan ini nggak mudah. Jadi pemaafan itu perlu menjadi sebuah skema.
Yang dimaksud skema itu berarti menjadi sebuah kerangka bekerja, kerangka berkarya, kerangka bertindak. Supaya menjadi kerangka berarti ya perlu dilatihkan. Sayangnya mohon dimaafkan, nggak mudah. Kenapa saya tahu nggak mudah? Sulit nyari tema-tema kisah tentang pemaafan. Sulit. Saya hobi baca buku, Bapak dan Ibu. Langganan saya dulu sejak SD, kalau ke Jakarta adalah mampir ke Balai Pustaka. Nah, Balai Pustaka itu punya perpustakaan dan dia penerbit juga. Perpustakaan cerita-cerita dari zaman Belanda, cerita rakyat Nusantara. Itu cerita paling banyak tuh cerita mendendam. Ya, cerita mendendam. Wah, paling gampang itu. Nah, jadi artinya kalau cerita-cerita rakyat saja lebih banyak kayak gitu, berarti skemanya jarang. Kisah-kisah pemaafan di tokoh-tokoh bangsa kita sangat sedikit. Mungkin kita pernah dengar kisah Hamka gitu ya. Kita pernah dengar kisah Gus Dur gitu ya. Tetapi ya sangat sedikit kisah-kisah pemaafan itu. Nah, karena itu kenapa saya dari tahun 2010 itu berkampanye lah ya setiap Ramadan itu dari satu komunitas ke komunitas lain, dari komunitas agama yang satu ke agama yang lain, karena rupanya itu tema yang terbesar ya di seluruh orang ada. Nah, jadi selama ini kata maaf itu abstrak. Kata maaf hanya terjadi pada waktu bulan puasa, kemudian lebaran saja. Tetapi pemaafan seperti itu juga pemaafan palsu karena tidak seiring dengan tindakan, tidak seiring dengan laku dari kedua orang yang saling mengatakan memaafkan. Nah, jadi repot juga. Nah, itu tantangannya. Nah, karena itu ini Bu Sofi Balkis ini akan menyelenggarakan 2 kegiatan sebenarnya. Kegiatan yang pertamanya adalah untuk orang yang memang pengen belajar pemaafan. Nah, itu tanggal 16 bulan Maret 2024. Jadi itu yang mereka akan belajar dari E to Z gitu ya, E to Z tentang memaafkan. Sampai dari what sampai ke how-nya. Kemudian ada tanggal 15-nya adalah untuk orang-orang yang pernah ikut E to Z tadi, dia belajar menjadi trainer atau menjadi pemandu ya, workshop pemaafan atau pemandu terapi kelompok pemaafan atau pemandu psikoedukasi pemaafan. Kira-kira begitu. Nah, jadi akan beda. Kalau yang hadir di tanggal 16 itu benar-benar belajar ya dalam rangka dia berjuang lah dengan tema pemaafan dengan dipandu oleh teman-teman yang belajar menjadi trainer atau fasilitator atau pembimbing, guide gitu ya di dalam psikoedukasi tentang pemaafan. Nah, jadi tanggal 15-nya itu adalah khusus bagi orang-orang yang akan belajar. Nah, mereka udah belajar itu yang tentang terapi pemaafan A to Z-nya. Cuman karena beliau nih orang-orang ini ingin meningkat gitu ya, meningkatkan keterampilannya, kompetensinya dalam melakukan panduan, memandu kelompok, memandu komunitas untuk di tema-tema pemaafan. Nah, karena ada permintaan seperti itu, maka kita selenggarakan kegiatan TOT ya, Training of the Trainer untuk memandu bisa jadi psikoedukasi kegiatannya, bisa jadi kegiatannya training, bisa jadi kegiatannya konseling kelompok atau terapi kelompok dengan tema pemaafan. Nah, lalu akan dapat apa? Ya, buat orang-orang yang akan jadi para pemandu ini akan mendapatkan hal yang pertama tentunya saja pengayaan materi ya. Kalau dulu misalnya mereka ini hanya mendapatkan satu langkah dari Robert Enright. Robert Enright itu punya model pemaafan dengan 4 langkah, 4 step ya. Dari step yang pertamanya uncovering, step yang keduanya adalah setelah uncovering ya kemudian ada tahapannya nanti kemudian orang itu dipening gitu ya. Nanti kemudian ada tahapannya work ya, ada tahapan work, ada tahap deepening gitu. Nah, jadi ada 4 tahap tuh.
Nah, kemudian ada juga, nah itu biasanya kita menggunakan 4 tahapannya Enright. Tapi karena pengayaan berarti ya masa sih cuma tahu Robert Enright doang. Nah, berarti ada nanti akan mengenal model PERT, PERT-nya, dan model HIL, HIEL-nya. Jadi Path and HIL dari Fred Luskin. Kemudian ada model misalnya radical forgiveness-nya dari nanti kemudian juga ada modelnya Worthington. Nah, jadi ada pengayaan-pengayaan ragam model terapi pemaafan. Walaupun barangkali ada beberapa benang merah yang sama, tetapi ada aspek-aspek pembedanya. Nah, jadi kelompok orang-orang yang mengikuti TOT itu akan mendapatkan pengayaan ragam model terapi pemaafan dari para ahli, kira-kira begitu. Nah, itu berarti kalau misalnya yang ikutan kelas offline itu ya 2, ya selama dari jam 8 sampai asar akan mendapatkan pengayaan itu, ya. Nah, sementara berarti kalau misalnya yang online ya, waduh ada orang kok penasaran nih online nih pengen belajar juga nih. Nah, itu akan dapatlah paling tidak 2 teknik tadi. Apa sih 2 model? Misalnya nih, modelnya Fred Luskin seperti apa sih? Modelnya Worthington seperti apa? Ya paling tidak 2 model itu bisa dipelajari lewat online gitu. Tetapi kalau Anda pengen mempelajari semuanya, termasuk juga pengen belajar juga memandu, nah jadi ada syarat gitu ya. Sebenarnya syaratnya simpel aja sih. Jadi kalau orang-orang yang udah pernah mengikuti kelas-kelas terapi pemaafan, ya apalagi sudah menjalankannya, ya tentunya saja karena dengan saya ya, maka tinggal nunjukin aja, "Oh saya pernah belajar nih dulu nih, ini masih ada rekamannya nih." Ya, nunjukinlah ke Bu Sofi, maka dia bisa ikutan untuk kelas TOT-nya. "Waduh Pak Asep saya pengen ikutan kelas TOT-nya tapi belum pernah." "Gimana tuh?" "Nanti ada kelas matrikulasi." Kayak kuliah aja. Iya. Biar apa? Biar nyambung atuh, kalau enggak kan bingung, ya kan? Biar nyambung. Nah, kelas matrikulasinya tuh gimana Pak Asep? Nah, sederhana aja kalau Anda tertarik, kelas matrikulasinya saya akan nanti orang-orang ini akan dimasukkan ke dalam satu WA group, mereka akan mendapatkan materi-materi tertentu yang perlu mereka pelajari secara sendiri. Nah, mempelajari materinya apa? Materinya itu bisa berupa video, materinya bisa berupa audio, materinya bisa berupa teks, dan nanti ada ujiannya. Nah, jadi ujiannya pun dikasih aja linknya dari awal gitu ya. Jadi Anda nanti akan diuji dulu dengan pertanyaan, ya nanti kemudian Anda besoknya, waduh kalau misalnya skor Anda masih belum 80% gitu ya, masih belum 80%, Anda terus aja ngulang materi gitu. Sampai nilai Anda dapat 80, gitu aja. Nah, kalau udah 80 berarti Anda bisa ikutan kelas TOT, kira-kira begitu. Ya, nah berarti tinggal biaya-biayanya silakan tanyakan kepada Bunda Sofi, ya. Saya pikir begitu kira-kira teman-teman ya. Jadi kegiatan ini, nah diharapkan memang dengan kegiatan ini kita karena ini adalah terapi pemaafan itu teman-teman terapi yang menggabungkan ragam jenis terapi, ada CBT-nya, ada naratif exposure terapinya, ada skema terapinya, ada psikodramanya, ada gestalt terapinya. Jadi kayaknya di dalam terapi pemaafan itu, para ahli itu memang udah apa ya, menggabungkan ragam jenis terapi. Karena temanya ya tadi ya kognitifnya kena, pada waktu orang merasa terzolimi itu, ya emosinya kena, ya relasi sosialnya kena, ya. Ya pilihan-pilihan tindakannya juga kena, ya fisiknya juga kena, jadi semuanya kena tuh. Maka wajar gitu kalau para ahli ini juga menyusun terapi pemaafan, model terapi pemaafannya itu menggabungkan ragam jenis terapi. Jadi kira-kira gitu. Jadi kalau misalnya kita senang belajar psikoterapi itu kita tahu, wah ini nih dari naratif evolusi terapi nih. Wah, ini kayaknya dari trauma incident reduction ini. Oh, ini kayaknya nih dari bisa kayak gitulah. Wah, ini kayaknya dari journalingnya Gestalt nih. Oh, ini
dari skema terapinya, oh ini kayaknya dari hipnoterapi ya, bisa kira-kira kayak gitu. Nah, jadi silakan teman-teman bagi yang berminat silakan join ya di kegiatan ini. Jadi ada 3 pilihan join. Pilihan pertama, bagi yang sama sekali belum ikutan kelas, saya pengen belajar memaafkan. Itu tanggal 16. Offline bener-bener dari pagi sampai asar lah paling enggak. Nah, yang kedua, aduh, ya kayaknya lebih tertarik pengen ikutan, tapi sebelum ikutan nih, ya udah ikutan kelas matrikulasi. Tuh. Nah, kalau udah kelas ikutan matrikulasi, tapi ada juga tadi yang ketiga, aduh, saya kayaknya nggak mungkin nih, tetapi saya pengen banget itu belajar jauh lah. Ini dilakukan di Surabaya, sementara saya ada di Arab Saudi nih. Saya lagi ada di Abu Dhabi nih, gitu ya. Saya pengen belajar yang online aja. Nah, yang online tetapi bukan kelas matrikulasi berarti ya tadi yang tanggal 15 dari jam 8 sampai zuhur ya jam 12. Nah, itu berarti paling tidak mendapatkan 2 materi tentang tema ya terapi pemaafan model. Nah, jadi ada 2 model lah paling tidak, Fred Luskin ya dan Worthington Junior gitu, kira-kira gitu ya yang bisa kita sampaikan. Nah, lalu bagi teman-teman yang akan ikutan kelas workshop, mereka jadi wah, yang akan workshop itu ada kelas pendahuluan, mereka akan mendapatkan materi-materi dalam rangka jadi pemandu otomatis. Jadi ada materi yang mereka pelajari terlebih dahulu, ada pengayaan materi lewat Zoom. Setelah itu ada pengayaan materi tatap muka ya, paling tidak membedah minimal 3 model lain selain model Enright gitu ya. Kemudian ya bagaimana menyiapkan untuk menjadi fasilitator, untuk menjadi pemandu, untuk menjadi pengelola gitu ya di dalam kegiatan-kegiatan psikoedukasi, konseling kelompok atau terapi kelompok tentang tema pemaafan. Nah, kira-kira begitu. Jadi mereka juga akan mendapatkan umpan balik terbaik tentunya saja dari peserta pelatihan. Ya. Itu kira-kira yang akan dieksekusi 15-16 Maret oleh Bunda Sofi dan teman-teman dari Yayasan Kesehatan. Salah ya? Ya kayak apa nih? Kreativitas. Yayasan Kreativitas Membangun Indonesia. Kreativitas, Yayasan Kita mau Kreativitas, kreatif gitu ya. Yayasan Kreativitas seluruh Indonesia. Indonesia ya. Baik, kira-kira begitu. Nah, ini sekaligus saya jawab pertanyaan. Izin Nggak kayak bertanya. itu. Nah, ini dari kandidat doktor Gayuk Zulaikha. Ya, saya dengan kata dokter sekarang bersemangat nih ya. Terapi memaafkan itu artinya bukan melarang kemarahan, betul bukan. Jadi memaafkan itu, marah itu adalah ghaid. Ghaid itu biasa. Marah itu kalau kita, apakah Nabi Muhammad tidak pernah marah? Marah. Cuman marah itu kan nama emosi. Nah, jadi kalau kita bicara emosi itu ada stimulus pemicu ya, ada stimulus pemicu, ada emosi yang terpicu, ada ekspresi ya. Jadi marah itu kalau kita bicara yang mana dulu nih? Kalau misalnya hak Anda tercolek, hak Anda terganggu, martabat diri Anda terganggu, Anda marah, wajar. Emosi yang tepat. Problemnya barangkali karena kita makhluk sosial, cara mengekspresikan marah itu ada yang beradab, ada yang tidak. Kira-kira begitu. Nah, jadi tantangan bagi kita adalah bagaimana mengekspresikannya dengan cara yang tepat, dengan cara yang adaptif. Nah, jadi marahnya adalah adaptif. Gitu. Jadi kalau kita bicara anger management itu bukan tidak marah. Atau karena ada orang nguyok-nguyok kita diem aja ya bukan anger management kayak gitu. Justru Anda tahu Anda marah tetapi bagaimana cara menampilkannya ke orang sehingga orang tahu gitu ya bahwa ada perilaku orang itu yang perlu diubah. Artinya marah yang cerdas dan sehat terkait kita harus marah dan membela diri. Betul ya. Jadi dalam tema-tema kayak gitu berarti tadi. Nah, batasan marah itu
ketika diambil dari hak kita. Jadi saya rasa tema itu udah cukup clear ya, Bu. Jadi batasan itu batasan semua emosi sama, sedih. Ada orang kehilangan barang, kehilangan nggak usah ini, kehilangan pensil, sedih, ada. Nah, karena kita, oh cuma pensil kayu doang, gampang cari lagi ya, itu kata kita. Tetapi bisa jadi bagi orang itu ada object relation. Dia udah mengaitkan pensil itu dengan sesuatu yang lebih bermakna. Pensil itu adalah satu-satunya peninggalan dari almarhum ibunya, dan dia sangat connect dengan ibunya, dan pensil itu menjadi semacam pengingat pada ibunya. Maka di dalam tema kayak gitu yang dia hilang bukan pensilnya, tetapi lambang dari pensil. Nah, jadi artinya sedih ya wajar. Nah, cuman barangkali penting nantinya adalah melatih orang yang bersangkutan untuk mengekspresikan kesedihannya dengan cara yang lebih tepat. Nah, jadi yang namanya di dalam emosi itu, semua emosi pada dasarnya netral. Jadi semua emosi adalah, pertanyaan emosi itu berkaitan dengan ketepatan. Apakah tepat sesuai dengan stimulus pemicu? Yang kedua, apakah tepat dalam mengekspresikan? Yang berikutnya, tepat ya, selaras, adaptif dengan konteks. Nah, jadi kira-kira begitu kalau kita bicara tema-tema emosi. Baik, saya rasa itu dari pertanyaan Dari ya. pertanyaan Mbak Gayu terjawab. Dan di sini yang on cam ini sahabat saya, Jeng Naning, dulu mahasiswa saya, sekarang jadi kolega. Lalu ada Bu Dewi Bintari, pembelajar sejati. Nah, Jeng Naning dipersilakan untuk tanya ini. Beliau ini Budekan, Pak. Budekan Waduh, STAI Al-Azhar di Surabaya, di Menganti, Gresik. Itu ada Sekolah Tinggi Islam Al-Azhar, Al-Azhar agama Islam Menganti. Al-Azhar ya. Itu masih ada kaitannya dengan YPI-nya Al-Azhar, Bu? Beda Bapak. Oh, beda ya. Beda Ya, yayasan ya. ya, Jadi ini Al-Azhar hanya namanya saja ya. ya, sama nama. Mudah-mudahan Ya. sama tenarnya juga nanti. Amin. Udah tenar kok, Bu. Udah tenar ya. Udah tenar, Bu. Nggih, nggih. Gimana Bu Nggih, Dekan topik ini? terima kasih untuk kesempatannya yang diberikan. Terima kasih Bu Sofi. Eh, eh, saya sebenarnya awalnya tadi belum ada kepikiran bertanya begitu nggih. Nah, ini dikasih kesempatan, bismillah saya bertanya. Nah, begini, kebetulan saya juga guru BK juga Bu Sofi. Dan jadi ada kasus seperti ini. Eh, Bicara tentang dendam, gitu. Jadi ketika ketika ada orang yang dendam sehingga dia tidak sama sekali tidak bisa memaafkan. Seperti yang dicontohkan itu kan ada ini. Kemudian nanti ada kejadian yang menjadikan dia merasa bahwa kemudian ingin, tadi ceritanya kan dengan ibunya, dia sakit, kemudian dia ngerasa saya harus ada yang saya berubah-ubah gitu. Nah, apabila ini sebenarnya dia misalnya dia juga sakit, tapi dia kekeh untuk tidak akan memaafkan orang itu, eh, langkah-langkah apa nggih yang sebenarnya yang harus kita berikan atau kita kasih motivasi supaya hal-hal ini bisa bisa dirasakan bahwa ada hal penting loh yang harus kita rubah dalam diri kita. Itu bagaimana nih untuk menyampaikan itu? Terima kasih untuk waktunya. Kang Asep terlempar ini. Oke, Kang Asep terlempar. Baik, izin menjawab dari pengalaman saya ikut kelasnya Kang Asep. Jadi yang pertama, eh, untuk healing, ya, untuk sembuh itu tergantung dari kliennya. Jadi dia dia ingin eh, membaikkan perasaannya nggak gitu. Nah, jadi kita mungkin yang prihatin nih, anak ini kok dendam banget ya, tapi dia bisa jadi nggak mempermasalahkan itu. Jadi kita membuka konseling kalau dia itu membutuhkan kita. Begitu. Lalu yang kedua, ditanya dulu, kamu ingin pulih nggak? Nah, ini ada Kang Asep, nanti dijawab ya. Gitu. Ya, Kang, silakan masuk kembali.
Nah, ini sebenarnya Bu Naning cocok nih kalau jadi fasilitator yang grup konseling dan terapi pemaafan yang kelompok, begitu. Ya, Kang, pertanyaannya Amin. tadi, Kang, kalau siswanya dendam, gitu. Silakan dilanjut, Bu Naning. Ya, saya mengulang ya. Jadi ketika misalnya ada orang yang dendam dan seperti contohnya yang tadi dicontohkan oleh Bapak tadi kan, seorang anak kemudian kemudian dia mengalami sakit. Nah, setelah itu dia ngerasa ada hal yang harus dia rubah. Nah, ini ketika misalnya ada seseorang yang memiliki dendam yang luar biasa, kemudian dia juga ada masalah nih di dirinya, misalnya contohnya dia juga sakit, tapi dia kekeh untuk tidak akan memaafkan orang tersebut. Nah, Oh, nggak kira ada masalah. oh Memaafkan itu tidak wajib. Jadi memaafkan itu kalau kita lihat di dalam ayat-ayat pun kan adalah alangkah lebih baiknya bila orang memaafkan, kan gitu. Jadi kan semua kalimat-kalimat tentang pemaafan itu sifatnya adalah apa ya? Tidak memaksa gitu. Tidak memaksa. Jadi artinya kalau kita Allah aja melakukan himbauan, Allah aja menggunakan bahasa-bahasa bujukan gitu ya, apalagi kita. Gitu. Nah, jadi tantangannya adalah memang di dalam tema-tema pemaafan itu adalah pelan-pelan, minimal orang kalau tadinya kadang-kadang kita menggunakan cara bertahap, Ibu. Jadi yang bertahap itu begini. Awalnya bisa jadi tidak kita meminta dia memaafkan orang itu, tidak. Awalnya paling tidak dia menyayangi dirinya. Dia menyayangi dirinya. Itu dulu. Menyayangi dirinya itu artinya apa? Ketika kamu penuh marah dan dendamnya juga tidak tersampaikan, tidak terlampiaskan, marah dan dendamnya itu adalah jadi ngerusak diri sendiri. Nah, ke situ dulu deh. Jadi tahapan-tahapannya kalau di dalam psikologi itu ya pelan-pelan lah. Untuk orang-orang seperti itu berarti menyadarkan bahwa kamu nyimpan marah dan dendam yang sedemikian lama dan marah ini adalah tidak tersampaikan itu, inilah yang membuat diri kamu sakit-sakitan. Nah, berarti berurusan dulu dengan tema marah ini. Karena tema marah ini terungkit terus gampang terungkit dengan hal kecil, gampang terungkit dengan hal kecil, akan panjang marahnya dengan hal kecil, akan marahnya merentet kemana-mana gitu ya, kayak petasan begitu. Nah, orang-orang ini harus disadarkan itu dulu. Jadi minimal untuk kesejahteraan diri kamu. Jadi dalam hal ini, seseorang itu dinyatakan memaafkan adalah kalau dia mau menyayangi penzolim. Penzolimnya siapa? Bukan orang yang tadi. Penzolim terbesar dirinya sendiri. Gitu. Nah, karena dia menyimpan tadi. Jadi, karena itu ada orang yang mengatakan, jadi marah itu api, dendam itu bara. Nah, jadi orang yang belum mampu memaafkan itu seperti orang yang memegang bara. Seperti orang memegang bara. Jadi saya kasih tahu, oh itu tangan memegang bara, lepasin. Ogah dia, kira-kira begitu. Nah, jadi menyadarkan ke orang itu untuk melepaskan baranya. Paling tidak kamu jangan sampai terbakar, kamu jangan sampai lebih rusak gitu. Nah, itu target pertama. Jadi target pertama adalah dia sayang kepada penzolim. Siapa penzolimnya? Dirinya. Gitu. Karena dia adalah sudah membuat dirinya terpuruk panjang dan lama. Kira-kira begitu. Nah, jadi langkah kita ke situ dulu. Jadi karena enak aja gue maafin dia, enak aja gue sayang sama dia, pasti akan begitu gitu. Maka langkah paling awal adalah yuk sayangi dirimu gitu. Kamu kan orang-orang yang tidak memaafkan itu kadang-kadang lucu, punya pemikiran aneh. Contoh pemikiran aneh gini. Orang yang jolim ditunggu coba. Aku akan memaafkan kalau dia datang. Orang jolim ditunggu gitu loh. Orang jolim diharap-harap gitu loh. Ya kan orang jolim diharapin boro-boro bisa gitu. Itu aja udah nggak logik gitu. Itu aja udah irasional tinggi. Itu aja udah distorsi gitu, pemikiran terdistorsi. Nah, jadi kita nyadarin, udah deh mulai sekarang coba ya sebelum kamu bisa itu paling tidak yuk sayangi dirimu. Nah, jadi arahan kita ke situ dulu.
Iya, Nggak iya, iya. terjawab Dan ya Bu Naning ya. umum Iya. itu di klien tuh begitu tuh umum. Ah, lu belum tahu sih betapa gua tersiksa menderita bertahun-tahun. Yang Iya, bikin iya, dia iya. menderita bertahun-tahun sopo. Pelakunya mau barangkali udah lupa gitu kan. Tapi yang menyimpan lamanya memegang bara-bara dendamnya itu siapa? Siapa yang tetap memegang bara dendam itu kan diri kita. Nah, jadi diawalinya memang paling sulit itu adalah melakukan tadi yang namanya uncovering tadi lah gitu ya. Jadi ada uncovering tadi. Nah, jadi uncovering itu menyadari gitu luka ini yang bikin sopo sebenarnya. Memang ada orang lain tapi harusnya luka ini stop dong. Ya, tetapi enggak, kita memperpanjang luka itu. Nah, paling tidak langkah paling awal adalah menyadari bahwa memang luka itu yang bikin awalnya orang lain, tapi kita membuatnya makin menganga, makin perih. Yang bertanggung jawab akan makin menganga, makin perihnya adalah kita. Tahapan paling awalnya di situ. Ya, sepakat ya Bu Naning ya. Iya, 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 sangat tercerahkan. Nggih. Terima kasih. Baik. Ya, Sama-sama Bu Naning. Sukses selalu pertanyaan buat Bu Gresik-nya Bintari. nih. Amin, amin, Muridnya amin. tambah banyak itu Bu Dekan ini. Iyalah, Amin. udah kan, ya kan. Prodinya Amin. BKI ya, BKI sama psikologi ya. Psikologi Islam. Oh, psikologinya Islam spesifik ya. Ya. Ibu Iya. doakan Bu, nanti saya ngajar di tempat Ibu lah, ya. Amin. Luar biasa, ini sangat luar biasa. Nggih, Sambil nggih. saya mampir ke Sunan Gresik gitu kan, sambil Amin, mampir ke STAI amin. Gresik gitu kan. Iya. Nggih, nggih. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Sama-sama Bu Naning, Ya, Sukron. permisi, izin remove. Bu Bintari, pertanyaannya itu tolong dijawabkan Oke, untuk sebentar, saya, scroll. aduh, saya ke scrollnya udah keburu tadi terlempar ini, ya, Kayaknya dibacain lagi. setelah Mbak Gayu nggak ada lagi saya yang ngechat. Saya yang bikin Oh, survei. oke dah, siap. Bu Dewi, iya, Bu Bintari. Saya tadi kelempar Bu, jadi udah nggak kebaca lagi nih. Oh, ada tuh tadi. Oh, iya, iya. Ini Bu Bintari itu, kalau orang tidak merasa jika perilakunya menyakiti orang, bagaimana mengingatkan? Perlu nggak sih ngingetin orang apa pelaku itu? Ya perlu kalau kita ngerasa terzolimi ya. Perlu kalau hak-hak kita terzolimi wajib, wajib. Cuman kita harus siap juga bahwa orang itu nggak peduli gitu. Contoh ya, ini contoh Bu Bintari, saya banyak banget ngalaminnya kayak gitu ya. Ngalamin banyak banget. Apalagi dalam konteks-konteks pekerjaan gitu ya. Saya punya bos. Nah, bos ini udah melakukan pelanggaran nih terhadap aturan perusahaan aja udah langgar dia. Misalnya dia memaksa orang ya untuk melakukan pekerjaan tanpa dihitung lembur, padahal orang-orang yang disuruh itu adalah orang yang wajib dapat lembur gitu. Nah, saya udah ngingetin ke orang itu nih sebagai direktur HR, Pak nggak bisa begitu nih. Dia punya hak, gua nggak mau bayar, pokoknya segala macam. Kalau ada gua lu bayar katanya gua lawan. Oh saya enggak, saya lawan itu yang kayak gitu-gitu. Nah jadi artinya kembali kitanya sampai seberapa siap gitu kita. Ya nantinya kan sangat tergantung juga tujuan ibu gitu. Tujuannya memang ingin melakukan perbaikan gitu ya dalam jangka panjang, maka mau tidak mau berarti kita harus mengingatkan terus gitu. Ya peluangnya barangkali kembali sangat tergantung ada orang yang barangkali juga kayaknya gua nggak ngerasa tuh siap juga gitu kalau ada orang yang berespon seperti itu. Jadi memang harus siap pula kalau kayak gitu mah. Nah, jadi peluangnya kita nggak direken tuh banyak. Dari pengalaman saya banyaknya nggak direken itu gitu. Nah, kalau kitanya baperan jadi salah juga gitu. Jadi kita wajib nothing tulus lah. Jadi kalau toh saya mengingatkan, diniatkan dengan lillahi ta'ala, sehingga kalau orang itu gak gubris pun gak ada masalah gitu. Jadi jangan sampai kitanya juga jadi kecewa gitu ya. Kalau kita kecewa rugi juga jadinya. Niat kita baik tapi kitanya malah jadi kena mental lah kalau kata istilah anak-anak sekarang. Nah, jadi syaratnya ya kembali ya. Kadang-kadang memang orang perlu diberikan umpan balik juga lah kalau menurut saya sih. Ya cuman kembali kalau semakin barangkali, nah apakah orang ini dalam lingkar akrab sama ibu atau tidak gitu ya.
maka berarti kan perlu kita pikirkan juga tuh tema-tema seperti itu. Contoh misalnya saya kalau di dalam konteks pekerjaan, selama itu wewenang saya kan punya kewenangan. Jadi saya punya kesiapan juga gitu, karena udah ngukur gitu ya. Tetapi kalau saya nggak punya kewenangan, maka mau tidak mau berarti tema lain yang harus saya buat adalah tema dalam tanda petik connectedness ya, kedekatan gitu ya, keakraban itu mau tidak mau perlu dibangun dulu gitu. Supaya orang itu ngerasa bahwa tujuan kita memang dirasakan juga penting dan baik bagi orang yang bersangkutan. Kira-kira begitu, Bu. Nah, tetapi kalau di tema-tema preman mabuk hajar kasih tahu aja langsung gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang misalnya ginilah, saya ke pasar gitu ya, ke pasar Ciputat nih. Kemudian ada orang yang tiba-tiba nyenggol gitu. Nah, saya kan hitung-hitung juga. Waduh, yang nyenggolnya sih cuma satu, temennya banyak gitu ya. Paling saya pakai bercanda aja. Sorry bang, tadi aneh nyenggol, gitu aja. Wah, bukan bapak yang nyenggol saya, jadi bercanda gitu. Kadang-kadang ya lihat-lihat juga. Jadi ada beberapa aspek yang barangkali ya perlu dihitung-hitung juga tuh. Perlu dihitung konteksnya, perlu dihitung kebermanfaatannya, perlu dihitung juga seberapa kita penting ya memiliki hubungan jangka panjang dengan orang yang bersangkutan. Jadi dalam konteks-konteks relasi sosial terkadang sekedar menyampaikan hal seperti itu pun kita akan hitung panjang itu, Bu. Nah, jadi sangat tergantung nantinya adalah tujuan ibunya apa. Nah, selama tujuan ibunya dapat tercapai, ya berarti tinggal pikir cara-cara yang tepatnya apa. Demikian Bu Bintari. Ya. Baik, terjawab ya Bu Bintari ya. Baik, sebelum berakhir, saya undang teman saya ini Bu Aina. Bu Aina Bu Aina ini pengurus Fatayat Jatim, Pak. Pasukannya Waduh, Fatayat ini banyak ini. perempuan ya. Ini Fatayat itu kan beda dengan muslimat. Muslimat tua-tua ya. Fatayat berarti masih perawan-perawan nih. Jadi gadis-gadisnya NU ya. Enggak juga sih, batas umurnya 45 kalau nggak salah. Oh gitu Lima ya. puluh, batas umurnya 50. Bu Aina Oh, monitoring, Bu Aina monitoring, bisa memberikan pandangan, pendapat, bagaimana jika terapi pemaafan ini diberikan untuk komunitas gitu. Ya baik, mohon maaf saya nggak bisa open cam karena sinyalnya agak susah ini. oh Oke, Bu. silakan Ibu, nggak apa-apa Bu. Suara pun nggak ada masalah Bu. Iya. Baik, terima kasih. Berkaitan dengan pemaafan itu memang seringkali kami menemui di komunitas yang beberapa komunitas yang kami dampingi. Karena kebetulan ini perlu direvisi Bu Sofi, saya sudah dimisioner. Oh, sudah Karena nggak di sudah Fatayat, karena udah tua tadi ya? ya, karena saya 47, Fatayat maksimal 45. Oh, Fatayat Dari maksimal Fatayat kalau udah itu bisa pindah ke muslimat Bu. Iya, pindah ke muslimat. Sekarang di muslimat, tapi muslimat masih awal. Baik, Oke. Nah, baik. jadi berdasarkan pengalaman di Fatayat itu kan ada kami mendampingi beberapa perempuan yang menjadi korban KDRT, kekerasan, kemudian anak-anak begitu. Dan yang kami lakukan memang awalnya adalah eh, banyak di antara mereka yang mengalami perasaan marah, perasaan dendam, perasaan trauma begitu ya, Iya, ketika mereka menjadi korban KDRT, kekerasan dan lain sebagainya. Nah, kemudian eh, pada kasus seperti itu, Fatayat berusaha untuk hadir. Ada beberapa yang kami dampingi dan yang pertama dilakukan memang memaafkan. Ada proses memaafkan kejadian itu karena untuk menguatkan diri mereka sendiri. Tapi untuk kasus hukumnya tetap jalan gitu ya. iya, Kasus hukumnya tetap jalan, tapi ini adalah untuk memberikan penguatan kepada perempuan itu. Yang pertama adalah memaafkan apa yang sudah terjadi. Dan itu tidak mudah prosesnya, kadang sampai membuat, teman-teman, sahabat-sahabat kami itu harus effort untuk mendampingi, eee, para korban ini gitu, untuk pada fase awal itu. Dan ketika mereka sudah proses untuk bisa memaafkan situasi yang dialami itu,
itu juga tidak mudah, ada banyak proses itu, kadang sampai membikin, berpengaruh pada fisiknya, berpengaruh pada, apa, hal-hal lain yang yang itu terjadi pada si korban itu. Dan Iya, ketika mereka sudah bisa memaafkan kejadian yang dialami, barulah bisa pada fase selanjutnya untuk recovery gitu. Untuk, betul Ibu. jadi untuk bisa melakukan pendampingan, penguatan yang lain setelah, eee, apa namanya, si perempuan tadi sudah bisa memaafkan kejadiannya itu. Baru kemudian kita dampingi untuk penguatan ekonominya, kita dampingi, skill, ada di Gresik itu kebetulan ada namanya kebun pemulihan. Hmm, Kebun pemulihan itu para korban KDRT ini kita dampingi untuk, dalam proses pemaafan segala kejadian yang dialami itu, kita dampingi dengan, membuat kebun pemulihan, apa namanya, bertanam daun telang apa, bunga telang, kemudian kita produksi dan lain sebagainya. Jadi kita kuatkan secara ekonomi. Karena rata-rata yang mereka mengalami KDRT itu karena secara ekonomi dia tidak berdaya, para perempuan ini tidak berdaya. Atau, apa namanya, ketika terlalu bergantung pada suami atau kepada pasangan begitu, sehingga sering terjadi. Pada awalnya mereka menganggap bahwa itu hal yang wajar, "Oh, gak apa-apa wis aku di KDRT mungkin Dikepui. sudah itu sudah Ya, wajar, nah, mungkin aku takdirku salah, mungkin gitu aku ya Bu ya. tidak." Kayak gitu-gitu. Mungkin ini sudah menjadi aku mungkin keliru, aku mungkin belum belum maksimal menjadi istri. Jadi kayak kayak, kesadaran untuk bisa bangkit itu tidak bisa kayak gitu ya. Iya, Jadi menganggap itu kewajaran begitu, awalnya seperti itu. Kemudian dikasih pencerahan, ada beberapa kasus yang seperti itu gitu ya. Kemudian dikasih pencerahan bahwa sebenarnya Anda bisa untuk, ketika dalam posisi didolimi Anda bisa mengatakan tidak gitu. Nah kayak gitu-gitu itu juga perlu ada kasus yang kita mendampingi seperti itu gitu, betul. karena menganggap lumrah begitu. Nah, kalau sudah seperti itu memang agak susah Iya, ketika kita mendampingi seperti itu karena menganggap itu kewajaran, kelumrahan, bahwa itu yang seharusnya seperti itu gitu. Nah, itu agak susah kita dampingi begitu karena untuk menggugah bahwa sebenarnya perempuan itu bisa mengatakan tidak dengan situasi seperti itu, menyadarkan itu agak susah gitu. Nah, kayak sepakat gitu-gitu Ibu. butuh proses agak lama seperti. Ya. Mungkin begitu Bu Sofi yang bisa Ya, kami terima sampaikan kasih Bu, dari best analisanya practice. bagus banget karena Ini based on memang data ya. betul sekali Ibu ya. Jadi dalam tema-tema seperti itu tantangannya kan adalah kebiasaan ya. Jadi artinya di sebagian dari perempuan-perempuan yang dalam tanda petik terbatas secara ekonomi, terbatas secara pengetahuan, terbatas juga secara keberanian, dan mereka juga apalagi kalau mereka menikah juga dari awal udah jelas dalam rangka dalam tanda petik di keluarganya dalam rangka bergantung kepada pihak laki-laki. Maka di situ kalau misalnya saja si perempuan ini gugat cerai pun akan dipersoalkan lagi oleh keluarga besarnya. Karena keluarga besarnya lu maksudnya gua nikahin kamu itu adalah supaya apa namanya beban keluarga ini berkurang. Sekarang kalau kamu misalnya udah punya anak gini cerai, kamu malah makin memberatkan keluarga. Nah, sehingga tidak sedikit memang ya fenomena itu juga saya lihat di daerah saya sendiri. Tidak sedikit sejumlah perempuan ini akhirnya adalah nerima ya sebuah keadaan yang barangkali dia menjadi samsak dari si suaminya gitu. Dan di dalam tema seperti ini bukan tema pemaafan, terjadinya adalah tema pembiaran. Jadi dibiarkanlah si laki-laki ini makin zolim terhadap dirinya karena dia ngelihat bahwa melawan pun menjadi percuma, bahkan melakukan gugatan cerai pun juga menjadi sia-sia karena tidak ada orang yang siap memberikan dukungan ketika keputusan itu dilakukan. Saya menyadari betul di tema-tema seperti ini karena banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Nah, sehingga barangkali temanya bukan lagi hanya tema pemaafan, tetapi tema perlu diajarkan si perempuan ini kalau toh itu jadi pilihan hidupnya, bagaimana dia berusaha mencoba nyaman, ya, nyaman
dengan keadaan seperti itu. Bagaimana dia punya respon-respon baru menyikapi keadaan seperti itu. Nah, sehingga memang tantangannya jadi agak berbeda dan cukup banyak dan cukup panjang. Dan memang dibutuhkan pendampingan yang intens dari pengalaman saya ya, dibandingkan sekedar datang setelah itu pergi begitu. Karena orang seperti ini barangkali juga perlu dilatihnya cukup panjang dan cukup membutuhkan waktu. Demikian Ibu. Jadi saya terima kasih nih dari pengalaman Ibu karena itu juga yang kita cermati di lapangan. Baik, silakan Bu Sofi. Baik, sekarang 2025 ya teman-teman ya. Saya harap teman-teman ini sudah punya gambaran secara jelas konsep pemaafan ya. Sudah disampaikan oleh Kang Asep dalam waktu 1 jam juga diskusi kasus. Nah, izinkan saya share untuk preview malam ini ya. Tadi pemaparan materi sudah. Sekarang untuk malam ini, mohon maaf ini nggak bisa saya slideshow karena kalau saya slideshow itu macet nih apa zoomnya. Semoga kelihatan ya. Jadi ini kegiatan malam ini, oh maaf, ini yang online. Sebentar. Baik, ini dulu ya. Jadi teman-teman di sini kan banyak yang psikolog tuh. Banyak psikolog, ada Bu Lili ya, Bu Lili hadir ya. Bu Lili ini konselor yang memang bersertifikat. Itu idealnya ikut yang program menjadi fasilitator atau trainer karena akan menerapkan itu di sekolah kayak Bu Nani ini di sekolah bisa di kampusnya bisa karena kampus sekarang punya unit konseling begitu ya beberapa kampus punya unit konseling untuk mahasiswanya begitu kemudian itu yang 2 hari full gitu ya. Nah, di sini ada psikolog, ada people helper gitu ya, ada juga konselor begitu. Nah, yang nggak bisa ikut full 2 hari karena tadi jauh dari luar kota, bisa ikut yang, setengah hari tapi di hari kedua. Jadi mohon maaf banget, untuk yang, jarak jauh itu memang hanya dapat materi 3 jam. Kenapa? Karena di hari kedua itu praktek, praktek dengan klien gitu, ya. Kemudian yang hari pertama itu boleh ikut tapi yang setengah hari gitu, nggak ikut full. Kenapa? Karena memang ada pembatasan materi mana yang untuk offline, mana yang online begitu ya. Karena terkait dengan pendalaman materi. Yang online tidak bisa kita berikan pendalaman materi karena yang pendalaman materi untuk praktek yang hari kedua begitu. Kemudian ini ya materinya ya definisi pemaafan, bedanya pemaafan dan bukan, kemudian pemaafan bagi kesehatan fisik dan mental, 6 level pemaafan, pertaubatan. Nah, ini tadi belum disinggung Kak Asep ya. Bedanya maaf dan taubat begitu. Kemudian pemaafan diri sendiri dan orang lain, beda model terapi pemaafan ya. Wah, ini menarik teman-teman. Ada 4 model terapi pemaafan gitu ya. Kemudian akan mendesain, teman-teman akan dilatih untuk mendesain proses konseling kelompok dan psikoterapi, begitu. Ini materi juga. Nah, kemudian ini untuk pemula. Nah, di sini ada mahasiswa saya nih. Ada mahasiswa saya, ada mungkin apa teman-teman yang bukan people helper ya. Baru gabung ya, mungkin guru begitu ya. Guru sebenarnya people helper, maaf. Guru people helper saya harapkan ikut yang 2 hari sebagai trainer atau fasilitator. Nah, ini untuk yang pemula, untuk misalkan ibu rumah tangga, untuk mahasiswa, profesi begitu ya. Nah, itu bisa merasakan sebagai klien. Karena hari kedua itu akan ada sesi grup konseling dan terapi yang dipandu oleh siapa? Oleh trainer yang dilatih di hari pertama. Begitu. Nah, ini sudah kita diskon banget ya. Jadi ada apa? Early bird gitu ya. Teman-teman ini karena memang kegiatannya include bukber di hotel, jadi ada biaya meeting room dan ada biaya konsumsi, begitu ya. Jadi, nanti kita share di grup ya untuk detailnya, tapi gambarannya untuk mahasiswa berarti hanya 250.000 begitu. Dan itu kalau teman-teman, konseling ke professional helper, 250.000 itu hanya 2 jam. Tapi di sini akan dapat 6 jam, bahkan lebih ya karena ada feedback di akhir, begitu. Jadi ini benefit nggak ini buat teman-teman yang, di sini ada mahasiswa atau orang tua? Nah ini tadi saya undang Pak Isa. Pak Isa ini dari, apa, pengurus atau pendiri sekolah Muhammadiyah di, Gresik gitu ya. Nah ini bisa
melibatkan orang tua menjadi agen pemaafan, misalkan ya, kalau memang dia orang tua yang jadi guru, atau hanya sebagai pribadi yang mau self healing begitu. Nah, itu nanti akan mendapat panduan ya secara terlatih begitu. Baik, dari program ini teman-teman tertarik? Kalau tertarik malam ini ya, malam ini saya spill harga, itu tadi kan di poster sudah ada ya. Jadi karena puasa, biayanya 3,5 juta dibagi 2 orang. Biasanya itu 1 orang 2 juta. Ini karena puasa maka 3,5 juta dibagi 2 orang masih ada diskon lagi. Diskon lagi itu untuk daftar grup ya, daftar grup dan untuk alumni YKMS. Dan maaf, berdua itu sudah grup ya. Ada diskon lagi untuk alumni KMS dan juga pernah ikut kelasnya Kak Asep. Dan yang minat malam ini daftar, kami beri harga khusus gitu ya. Harga khusus malam ini, saya tulis di kolom chat ya. Khusus malam ini yang minat daftar dan bersedia untuk down payment besok ya. Setelah besok lewat gitu ya. Khusus malam ini yang minat itu bisa daftar hanya 1,2 ini harganya sama dengan yang paling rendah harga mahasiswa S2 S3 ya. 1,3 saja untuk 2 hari. Untuk 2 hari workshop gitu. Hanya malam ini buat teman-teman yang berminat ya. Jadi teman-teman mikirnya itu jangka panjang. Sekali dapat materi sebagai terapis kelompok dan konselor kelompok, itu nanti bisa menerapkan di komunitasnya kayak Bu Aina. Ini bisa nanti di komunitasnya, di pengajiannya gitu. Investasinya sekali tapi bisa dipakai berkali-kali, bertahun-tahun gitu ya. Gitu. Dan itu bisa bermanfaat nanti untuk pengembangan diri, komunitasnya, kemudian untuk tadi ya, mengatasi masalah emosi negatif. Karena kalau udah dendam, bisa berakibat fatal, bahkan melanggar hukum. Misalkan bunuh, ya, bacok, banting, atau mungkin mutilasi. Nah, itu juga faktor problem psikologi yang eh, berdampak hukum ya, yang itu bisa merugikan diri sendiri jangka panjang. Begitu. Nah, sampai sini teman-teman tertarik untuk gabung di program kami. Ingat sekali investasi seumur hidup bisa untuk selamanya ya, selama akan diterapkan ke komunitas begitu. Jadi yang minat malam ini silakan japri saya ya. Ini nomor saya atau di grup ya, nomor HP saya. Malam ini kalau minat maka besok ya, besok boleh transfer hanya 1,3 juta atau boleh DP 1 juta saja. Kenapa harus DP? Karena kami akan membiayai transportasi dan juga booking hotel ya teman-teman ya. Nah nanti kami itu sudah budget minim sekali karena sebelumnya itu ada jutaan dan teman-teman tahu ya kegiatan lain untuk 2 hari itu bisa lebih dari harga yang saya tentukan sama komunitas untuk event ini ya. Begitu. Jadi silakan diupayakan, silakan untuk bergabung dan ini eh, tidak kaleng-kaleng gitu ya. Ini worth it banget begitu. Baik, dari saya terima kasih. Buat Kang Aksep juga terima kasih sudah sejak 2016 membersamai kami ya untuk upgrade skill dan improving kompetensi bagi konselor dan psikoterapis. Dan jangan berkecil hati, yang pemula di sini yang pemula bisa gabung di hari kedua begitu ya. Jadi dapat konseling dan terapi gratis dari people helper yang terlatih dan terdidik. Demikian dari saya, untuk teman-teman dipersilakan on cam untuk foto bersama. Terima kasih Bu Dekan Naning ini bersedia untuk on cam terus sejak tadi masuk Zoom. Ya, Bu Bea. Oh, Bu Bea gabung juga. Ini Mbak Haryati. Ini suhu ini, Bu Bea ini suhunya atrapi. Nah, ini Bu Hati. Bu Hati BSD. BSD mungkin gabung yang OTD-nya Bandung ya, Kang ya. Ada workshop pemaafan Bu, tapi di Bandung. Bu Hati ini BSD, berarti
Bekasi ya? Ya, Bu Wati nanti. Iya, nanti Bu Wati kita buatkan kelas deh kalau bisa ngumpulin teman-temannya ya sejabodetabek begitu. Oke, Nah, Bu Bea makasih. juga ini, Bu Bea ini juga leader ini, pasti bisa ngajakin teman-temannya ini sejabodetabek. Teman-teman di komunitas kami kalau bisa ngajakin teman-teman bisa gratis ya. Bisa ngajakin 4 sampai 5 orang bisa gratis untuk gabung di kegiatan workshopnya begitu. Baik, kita on cam nggak semuanya on cam, saya spotlight ya. Nah ini Dek Rian ini di atau Mas ini ya? Mas nggak apa-apa. Dari komunitas mana Mas? Oh, saya ini mahasiswa, jadi ada info dari dosen saya gitu. Kalau mau Oh, ikut, silahkan gitu, ini linknya gitu sih. baik dari kampus mana Mas Rian? Saya dari Untak, Surabaya, mahasiswa profesi kebetulan juga. Nah, mahasiswa profesi. Ya, Kang, mahasiswa profesi enaknya yang hari kedua apa yang full day, Kang? Tergantung. Boleh lah masuk profesi, apalagi profesi psikolog klinis. Oh, berarti ikut yang trainer ya? Sudah boleh ikut trainer ya, tinggal Iya, matrikulasi ya? nah kita suruh ikutan kelas matrikulasi aja, nanti kita ngobrol dengan dengan Pak Andik nanti. Oh iya, ini bestinya nih, Kang Asep nih bestinya Pak Andi, Dek Rian. oh iya, Andik, Pak Andi. kemudian Bu apa namanya, Bu Novi. Bu Novi, I Gusti Novi kan, ya, Ida Gusti ya, Ayu Novi ya. Saya kalau dengar Untak itu saya selalu ingat, soalnya teman saya bulan puasa meninggal dunia di Untak persis itu ya. Pas acara workshop juga ya? Pas acara workshop juga, aduh ya. Baik. Saya remove ya Dek Rian. Salam kenal, semoga nanti Dek Rian sudah gabung di WAG. Nanti bisa kita kontak ya. Sudah, untuk WA grupnya sudah join sih. Baik, silakan untuk foto bersama ya. Oke, saya spotlight lagi. Baik, 1, 2, 3. Baik, hanya karena waktulah kita berpisah, tapi kita akan selalu berjumpa ya pada kesempatan mendatang. Semoga bermanfaat materi singkat dari Kang Asep dan semoga bisa join workshopnya untuk menjadi terapis dan konselor di komunitasnya masing-masing. Dari saya undur diri, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Waalaikumsalam joinnya. warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, maaf, aku besok nggak bisa nemenin. Terima kasih Kang Asep. Sami-sami. Di unmute, Bu Bea. Oh, ya, aku sudah mau berangkat kapan besok? Aku udah di Surabaya Terima nih. kasih Aku Bang kemarin sudah Asep. nyampe Jakarta. Besok, baru besok. Besok pulang malam. Oh, besok pulang. Oh, berarti ini udah di Jakarta ya? Udah sejak Kamis. Karena 2 hari ya? Workshopnya 2 hari, tapi jalan-jalannya 2 hari. Jadi 2 tambah Oh, 2. alah, iya. Baik, teman-teman, terima kasih Iya. banyak. Sampai jumpa. Terima kasih, Mbak Semoga Sofi. bisa berjumpa di kesempatan lain ya. Wassalamualaikum. Selamat malam. Kita end meeting ya. Ini kok recordnya belum keklik ya?